Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvira Maulida, NPM 1940 10 10 30. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan saya, yaitu dasar-dasar mikrobiologi akuatik, yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jadi di pertemuan 1 itu yang akan kita bahas yaitu pengertian dan ruang lingkup dari mikrobiologi. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan kasat mata. Terus, kemudian pentingnya mempelajari mikrobiologi. Jadi di sini tuh kita ada keuntungan yang diketahui oleh mikrobiologi dan juga ada kerugian oleh mikrobiologi. Keuntungannya yaitu mikrobiologi dapat memberikan keuntungan bagi manusia. Misalkan dia itu dipakai di pembuatan nata de coco, tape, roti, kecap, yogurt, tempe, dan lain-lain. Kemudian kerugiannya yaitu dapat memberikan penyakit bagi manusia ataupun bagi hewan. Ruang lingkup biologi ada bakteriologi, mikologi, dan virologi. Kemudian di pertemuan kedua itu membahas tentang sejarah dari mikrobiologi. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur atau wine dan dapat membuat vaksin rabies. Perkembangan biologi yang pesat pada abad ke-19 terutama dialami pada bidang ini dan memberikan landasan bagi terbukanya bidang penting lain yaitu biokema. Kemudian di pertemuan ketiga itu membahas tentang mikrobia. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel eukariotik mempunyai inti sel sejati dan sistem membran internal. Contohnya memiliki inti sel yang amat kompleks dan dikelilingi oleh selubung inti atau membran, pembagian nukleus, dan lebih rumit lagi itu mitosis. Kemudian sel eukariotik membutuhkan organel internal sel yang lebih bervariasi untuk melangsungkan metabolisme, menghasilkan energi, dan mentransportasikan nutrien ke seluruh bagian selnya, contohnya alga, fungi, protozoa, tumbuhan, dan hewan. Kemudian sel prokaryotik terdapat pada mikroorganisme sel tunggal, contohnya bakteri dan cyanobacteria. Mikroorganisme akuatik dan terestrial dapat membuat makanan atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Ada pula ciri-ciri dari sel prokaryotik adalah tidak mempunyai inti sel atau nukleus sejati. Kemudian bahan genetik DNA tidak terstruktur dalam bentuk nukleus DNA terdapat pada nukleoid yang tidak diselubungi oleh membran. Kemudian tidak mempunyai membran yang memisahkan nukleus dan sitoplasma. Kemudian pembagian nukleus dengan cara pembelahan aksesual sederhana. Kemudian struktur sel bakteria yaitu tidak ada organela kromosom tunggal dalam sitoplasma. Kemudian di pertemuan 4 yaitu membahas tentang bakteriologi. Jadi bakteriologi itu mempunyai pengertian yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri, diantaranya klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Kemudian peran bakteri itu sangat penting sebab bakteri banyak menyumbang kemanfaatan di dalam kehidupan, mulai dari kesehatan, industri, pangan, dan non-pangan. Ada 3 macam bentuk bakteri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk batal atau basil, kemudian ada bentuk bulat atau bisa disebut kokus, kemudian terakhir itu adalah bentuk spiral. Kemudian kita akan membahas ukuran dari bakteri itu tersendiri. Bakteri mempunyai organisme mikrobis rata-rata berdiameter 1,2 mikrometer. Terus bakteri yang paling terkecil adalah Dia Lister pneumocystis dengan panjang tubuh 0,5 sampai 0,3. Sedangkan bakteri terbesar itu adalah Spirillum voluntas, panjang tubuh 13 sampai 15. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas di pertemuan kelima yaitu
klasifikasi keanekaragaman bakteri. Yang pertama, keanekaragaman mikroba, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian lanjutnya, keanekaragaman genetik meliputi nilai G per C kontak, DNA relatedness, DNA fingerprinting. Kemudian keanekaragaman spesies. Nomen spesies itu termasuk dalam suatu spesies berdasarkan acuan tipe strain yang sama. Kemudian ada juga genospesies, termasuk dalam satu spesies berdasarkan kemampuan mempertukarkan bahan genetik. Terus ada juga taxon spesies, dalam satu spesies berdasarkan nilai indeks similaritas yang lebih dari 70%. Terus ada juga keanekaragaman ekosistem. Adanya berbagai ekosistem seperti yang pertama ekosistem salju, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem mata air panas. Kemudian di pertemuan ke-6 itu membahas tentang pertumbuhan dari bakteri. Pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa atau zat suatu organisme, misalkan bertambah tinggi dan bertambah besar. Kemudian pada organisme bersel satu khususnya bakteri, pertumbuhan lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu pertambahan jumlah koloni yang semakin besar akibat pembelahan binar. Kemudian pertumbuhan mikroba, yaitu pertambahan ukuran jumlah sel. Kemudian di pertemuan terakhir ini di sini kami membahas tentang mikologi. Jadi, mikologi itu berasal dari bahasa Yunani, mikes yang berarti cendawan atau jamur, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, mikologi itu mempunyai kesimpulan ilmu yang mempelajari tentang cendawan atau jamur. Terus dalam bahasa Inggris jamur disebut fungi atau fungus. Ciri-ciri fungi atau jamur itu merupakan sel eukariotik berkembang biak dengan cara spora secara seksual maupun seksual. Kemudian tidak berklorofil. Dinding sel terdiri dari kitin dan selusa, bersifat sebagai saporit. Terus peran dari fungi atau jamur yaitu bermanfaat, ada yang bermanfaat dan juga ada yang merugikan. Nah, jadi yang bermanfaat antaranya sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Terus jamur yang bisa dimakan itu edible mushroom, sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, dan sebagai pengendali penyakit secara hayati. Sekian kesimpulan materi saya dari pembelajaran 1 sampai 7. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau ketidakjelasan saya dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.